Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala kenikmatan-Nya. Seperti di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk hadir. Dan tentunya ini kenikmatan yang besar. Menghadiri atau dimudahkannya kita menghadiri tempat-tempat kebaikan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karena di sana banyak orang yang dimudahkan untuk berada di tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Dan tentunya itu hal yang kita tidak inginkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita berada di tempat yang terbaik, bahkan yang terbaiknya di muka bumi ini, yaitu di masjid, dalam keadaan bermajelis ilmi di atas ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bulughul Maram, kitab As-Siyam. Kita masuk di hadis terakhir di dalam yang berkaitan tentang puasa wajib. Taib. Di mana kata Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, muttafaqun alaihi. Siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia memiliki puasa, maka yang memuasakannya adalah walinya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini secara umum berbicara tentang orang yang memiliki utang puasa. Orang yang memiliki utang puasa. Baik. Di mana beberapa hal yang bisa kita bahas di dalam hadis ini. Yang pertama tentang bagaimana mengqadha puasa Ramadan. Nah, jadi mengqadha puasa Ramadan yang sahih dari jumhur ahli ilmi itu boleh berpisah-pisah, artinya boleh tidak berkesinambungan. Boleh tidak berkesinambungan. Misalnya kita memiliki hutang puasa karena sakit 20 hari. Maka bisa kita ambil 3 hari di dalam sepekan atau 3 hari di dalam sebulan. Nah, boleh. Atau boleh sehari kemudian kita di dalam sepekan kita puasa lagi, pekan kemudian sehari. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jadi tidak mesti mutaba'ah, yakni berkelanjutan. Yang harus berkelanjutan itu adalah kafarah. Kafarah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Nah, dan itu pun juga hanya khusus untuk bulan Ramadan. Artinya kalau orang berpuasa, suami istri berpuasa di selain bulan Ramadan, dia berhubungan dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada kafarah padanya. Karena berlaku atau kafarah tersebut berlaku di bulan Ramadan saja dan dilakukan di siang harinya di bulan Ramadan. Kemudian pembahasan juga bisa kita uraikan dari bab hadis ini tentang waktu mengqadha Ramadan atau waktu mengqadha puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Bahkan sahih dari ahli ilmi itu tidaklah wajib mengqadha puasa langsung setelah selesai Ramadan. Boleh diundurkan sebagaimana yang telah kita katakan sampai di bulan Sya'ban. Sampai di bulan Sya'ban sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perkara tersebut. Naam. Sebagaimana Aisyah melakukan perkara tersebut. Di mana disebutkan kana yaqulu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, saya memiliki hutang puasa di bulan Ramadan dan saya tidak mampu menunaikannya atau mengqadha'nya sampai di bulan Sya'ban karena keberadaan Rasulullah di sisiku. Dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dari sini kita bisa sebutkan siapa mengakhirkan qada puasa Ramadan setelah datang Ramadan berikutnya maka dia berdosa. Kalau tanpa udzur, kalau tidak ada udzur. Nah, jadi dia memiliki qada. Dia tidak ada udzur tetapi dia tetap tidak melakukan qadanya. Maka dia berdosa kalau lewat Ramadan berikutnya. Hanya saja bukan berarti gugur kewajibannya untuk mengqadanya. Tetap dia bayar. Ada pembicaraan apakah diqadha sekaligus membayar kafarah, artinya memberi makan kepada orang miskin, membayar fidyah. Ini tidak ada nas di dalamnya. Memang ada para ulama yang mengatakan perkara tersebut, tetapi tidak ada nas yang menjelaskan hal itu. Sehingga yang ada hanyalah kewajibannya mengqadha puasanya. Mengqadha puasa, dia ganti puasanya bersama dengan terjatuhnya dia di dalam dosa. Taib. Kemudian ya, siapa yang memiliki hutang puasa, artinya dia ketika itu ada udzur yang dengannya dia tidak bisa berpuasa, tetapi dia belum bayar sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Maka ini ada dua permasalahan di dalamnya. Yang pertama, permasalahan pertama atau penggambaran pertama, kalau dia tidak menunaikannya disebabkan masih berkelanjutan udzurnya. Masih berkelanjutan udzurnya, artinya dia sakit, tetapi diharapkan misalnya diharapkan ada kesembuhan padanya. Kemudian suatu waktu dia sembuh dari sakitnya. Taib. Ketika dia akan bayar misalnya, ya, dia meninggal. Jadi masih ada utangnya. Atau ada hal yang lain yang dengannya dia berudzur. Mungkin karena sepanjang waktu dia bersafar misalnya, sehingga tidak sempat membayar qadanya. Al-muhim dia tidak melakukannya karena ada udzur syar'i. Maka pada permasalahan ini tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Karena senantiasa dia di atas udzur. Taib. Kemudian keadaan kedua, dia selesai dari udzurnya, artinya dia sembuh dari sakitnya misalnya. Tetapi dia belum sempat untuk apa? Dia belum sempat untuk menunaikan hutangnya. Misalnya dia undur-undur misalnya karena dia berhenti di bulan Syawal misalnya atau Dzulqa'dah, sudah sembuh dia. Tetapi dia karena beranggapan masih bisa menunda sampai apa? Bulan Sya'ban. Tiba-tiba di beberapa hari kemudian dia meninggal. Artinya di bulan Rajab misalnya, ya dia sembuh atau dia belum bayar utang di situ. Apa yang harus dilakukan? Maka yang mempuasakannya adalah walinya. Yang mempuasakannya adalah walinya. Taib. Karena dia meninggal dalam keadaan udzurnya telah hilang. Udzurnya telah hilang. Taib. Dan wali di sini yang dia gantikan atau dia puasakan itu bukan hanya pada puasa Ramadannya saja. Segala makna puasa wajib. Semisal puasa nadar atau kafarahnya misalnya. Dia tidak sempat membayar kafarahnya. Maka yang menanggungnya adalah walinya. Yang menanggungnya adalah walinya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Taib. Man mata aw alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Shama anhu waliyuhu. Nah, hanya saja apakah wajib bagi wali itu mempuasakan bagi orang yang telah meninggal? Maka jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban bagi si wali untuk mempuasakan orang yang telah meninggal tersebut. Tetapi bagi siapa yang berbakti kepada orang tuanya misalnya, maka tentunya dia berusaha untuk lepaskan hutang-hutang orang tuanya. Lepaskan hutang-hutang orang tuanya. Kalau dia tahu misalnya orang tuanya memiliki hutang,
2 bulan misalnya, atau sakitnya demikian, maka dia lunasi dengan hutang tersebut. Bagaimana kalau keadaannya dia tidak tahu, misalnya dia tahu, oh orang tuaku ini dia pernah tidak puasa, tetapi beberapa hari dia tidak puasa. Maka di sini para ulama menyebutkan dia takdir. Dia kira-kira berapa hutang puasa dari orang tuanya tersebut. Nah, dia kira-kira dan diambil yang paling banyaknya dari perkiraannya. Nah, kemudian ya, siapa wali yang dimaksud yang yang membayarkan hutangnya? Nah, tidak ada perbedaan ahli ilmu pada permasalahan ini. Yakni yang membayarkannya adalah yang paling dekatnya, yaitu ahli warisnya. Ahli warisnya dari mayit tersebut. Karena dia sebagaimana kalau dia meninggal, maka ahli warisnya yang mengambil harta-hartanya. Wallahu taala alam. Tetapi apakah boleh orang lain yang jauh? Nah, diperbolehkan. Dan ini ada pembahasan tertentu. Taib. Kemudian ya, apakah seorang yang meninggal, misalnya kalau dia meninggal ada utang fidyahnya misalnya, atau kafar memberi makan, apakah harta yang dikeluarkan itu dari keluarga si mayit, harta si mayit? Nah, maka ini silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia berwasiat, ya, sebelumnya dia berwasiat bosnya, pakai hartaku, kalau saya meninggal pakai hartaku engkau bayar ini utang kafarahku atau utang puasaku, fidyahku, maka wajib yang dikeluarkan adalah dari hartanya, Tetapi bagaimana kalau dia tidak berwasiat? Apakah boleh dari harta orang lain, harta ahli warisnya, ataukah ya tetap dari harta si mayit? Maka kesimpulan dari permasalahan ini memang ada sedang pendapat, maka boleh ya harta dari si ahli waris, ataukah boleh juga harta dari si mayit tersebut. Nah, demikian juga ya, ini bukan kewajiban untuk si ahli warisnya. Misalnya tadi kalau memang si mayit ini miskin asalnya, tidak ada harta yang dia tinggalkan, maka tidak ada beban untuk tidak ada keharusan dibayarkan fidyahnya atau kafarahnya. Kalau sampai dia meninggal, dia pada perkara belum mampu untuk menunaikan ya fidyahnya tadi. Nah, kemudian masih berkaitan tentang perkara tersebut, apakah boleh misalnya hutang puasanya ya 30 hari si mayit? Apakah boleh setiap ahli waris itu misalnya 5 ahli waris? Berarti dia bagi-bagi. Jadi kalau 30 tak berapanya itu? 4 harinya ya? 3 harinya. Intinya dia bagi-bagi lah. Apakah ini boleh? Maka jawabannya boleh. Jadi ringan. Ya, misalnya anaknya 5, hutang puasanya 30. Jadi dia bagi-bagi saja. Tentunya ini lebih ringan dibanding satu orang menanggung. Kemudian, apakah boleh di satu hari saja? Artinya misalnya puasanya 5, hutang puasanya 5, anaknya 5. Di hari yang bersamaan, semua ahli warisnya mempuasakannya. Ini ada sedang pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang sahih, yang rajih, insyaallah taala jawabannya boleh.
Jadi di hari misalnya 5 puasanya. Kemudian anaknya 5 dia ingin berpuasa semua di hari Senin. Maka selesai ya di hari tersebut. Selesai di hari tersebut. Kemudian bagaimana kalau orang lain yang akan mempuasakannya tidak ada hubungan kekerabatan, bukan ahli waris atau semisalnya. Ini silang pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan tersebut. Nah, ada mengatakan tidak diperbolehkan dan ada mengatakan diperbolehkan. Wallahu taala alam. Sebagaimana hadis yang kuat atau sebagaimana hadis yang disebutkan, ara'aita law kana an ummika dinun akunta qadiyatahu anha. Bagaimana jika ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Hutang itu bisa dibayarkan dari ahli waris dan bisa dibayarkan juga dari apa? Orang lain. Bisa ditanggungkan dari orang lain. Maka ini ya para ulama berdalilkan tentang sebagaimana hutang puasa boleh juga orang lain membayarkannya. Boleh orang lain membayarkannya. Wallahu taala alam. Tetapi ini hanya berlaku untuk puasa ya. Adapun salat tidak. Ya. Salat beda hukumnya dengan puasa. Beda hukumnya dengan puasa. Jangan kita bilang ini bapakku dulu atau orang tuaku dulu tidak pernah salat. Saya harus kodokkan puasa salatnya di masa hidupnya. Maka ini tidak ada kodok untuk salat. Allahu ta'ala. Dan memang juga tidak didapati di dalam hadis-hadis tentang permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana jika orang tua ini atau orang yang masih istilahnya lemah. Nah, orang lemah. Dia masih hidup, tetapi sudah tidak mampu berpuasa. Apakah boleh orang lain mempuasakannya di masa hidupnya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Baik, wallahu taala alam. Kita akan hadis-hadis berikutnya adalah hadis tentang puasa tatawwu. Hanya saja kita menangguhkan dahulu, kita ingin bahas masih berkaitan tentang puasa wajib pada perkara yang kita tertinggal dari pembahasannya. Baik. Ada beberapa hal yang masih bisa kita uraikan, terutama tentang perkara niat. Nah, tentang perkara niat ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dan ini juga penting. Baik. yakni orang yang dia berniat, dia berpuasa, ya. Kemudian dia berniat, dia bilang saya mau batalkan puasaku saat ini. Artinya dia takkid saat ini, waktu ini begitu, di detik itu misalnya. Taib. Dalam keadaan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Dia tidak minum, dia tidak berhubungan badan, dia tidak makan, dia tidak lakukan pembatal puasa, tetapi dia sudah niatkan saya putuskan puasaku saat ini, detik ini. Apakah dengan itu terbatalkan puasanya? Maka jawabannya demikian. Innamal a'mal binniyat. Maka batal puasanya. Batal puasanya. Sebagaimana kata para ulama, wa man nawal al-iftar faqad aftar. Siapa yang dia berniat untuk berbuka, maka sungguh dia telah berbuka. Nah, demikian juga para ulama yang lain mengatakan perkara tersebut. Ini adalah nampak dari madhab sebagian para imam seperti madhab Syafi'iyah dan seterusnya. Sebagaimana juga kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dia berkata wa man nawa al-iftar aftar. Dia berdalilkan innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya.
Jadi hati-hati di dalam berniat. Ya, dia sudah niatkan misalnya detik ini saya sudah saya batalkan saya puasa aku deh. Nah, walaupun dia tidak minum atau makan atau pembatal-pembatal yang lain belum dia lakukan, maka dengan niat tersebut dia telah membatalkan puasanya. Dia telah membatalkan puasanya. Baik. Enggak, karena dia sudah takkid saat ini. Walaupun beberapa kemudian dia belum melakukan pembatal puasa. Nah, kemudian masih berkaitan tentang demikian. Kalau dia katakan dia niatkan dirinya membatalkan puasanya, tetapi dia gantung. Maksudnya 1 jam kemudian saya akan batalkan puasaku. Atau 2 jam kemudian saya akan batalkan puasaku. Bukan detik itu, dia kasihkan Faid. Dia kasihkan rentang waktu. Nah, di mana ya di dalam rentang waktu tersebut dia tarajuk. Dia bilang, enggak jadi deh. Saya ternyata masih bisa ji. Nah, belum 1 jam, setengah jam, enggak jadi. Ternyata kuat juga. Apakah puasanya batal? Maka ini tidak batal. Ini tidak batal. Jadi bedakan yang tadi. Yang tadi dia sudah takkid. Niatnya hal itu al-an. Misalnya dia katakan anal-an ya muftir. Saya sekarang ini berbuka. Maka walaupun dia belum minum atau apa-apa, maka sudah batal puasanya. Walaupun kedepannya beberapa menit atau belum dia lakukan, baru dia bilang enggak jadi. Tetap batal puasanya karena dia sudah katakan saat itu juga. Tetapi kalau dia katakan 1 jam nanti kalau tidak tahan kayak ini saya batalkan puasaku. Ya, atau 2 jam nanti ini saya batalkan puasaku. Maka ini tidaklah dikatakan dia kalau dia tidak lakukan dia belum melakukan pembatal puasa di rentang waktu tersebut maka tidak batal puasanya. Nah, sebagaimana ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sebab dia katakan Lau nawa annahu sayuftiru ba'da sa'a lam yubatilus shaumah. Lam yubatilus shaumah. Dia tidak membatalkan puasanya. Taib. Demikian juga Syekh Al-Adani. Ini Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Selama dia niatkan semisal itu. Kemudian juga ya dia berniat membatalkan puasanya. Misalnya dia katakan dia tidak mampu misalnya kan. Dia sudah lemas sekali, tetapi dia niatkan kalau saya dapat air minum, saya batalkan puasaku. Saya batalkan puasaku. Tetapi sampai buka tidak ada air minum dia dapat. Nah, maka ini tidak batal puasanya. Kenapa dia taklik, dia gantung, nanti ada air minum. Ya, dia cari-cari maka tidak dapat air minum juga. Atau dia duduk-duduk situ tidak ada bawakan air minum, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Baik. Kemudian masih berkaitan tentang niat. Nah, kalau dia mutaraddid. Baik, maksudnya dia ragu dalam makna ini saya batalkan puasaku deh atau tidak deh. Antara mau batalkan puasa atau tidak. Dia tidak berazam, artinya belum ada azimahnya, ini keteguhan hatinya. Masih ragu. Selanjut. Enggak. Selanjut. Tidak. Ini
kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidaklah batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kemudian ya, masih pembahasan yang lain. Pembahasan tentang bagaimana jika ada seseorang yang dia masuk Islam di pertengahan siang hari bulan Ramadan, atau anak kecil langsung balik di bulan Ramadan. Misalnya hari ini hari Ahad atau hari Sabtu, sudah Ramadan tadi siangnya kan. Di jam 12 anak kecil balik. Taib. Ada orang kafir dia masuk Islam. Ada orang gila langsung dia sadar. Jadi tiga jenis. Apa yang dilakukan oleh tiga orang ini? Maka kalau orang kafir dia tidak ada apakah dia mesti menahan di situ? Nah, wallahu taala alam, ini seperti hukum wanita yang haid. Nah, artinya dia tidak mesti menahan karena sudah berlalu kewajibannya. Tetapi apakah dia harus qadha hari itu? Apakah dia harus qadha hari itu? Juga ini sedang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, nah, dia katakan tidak diqadha. Tidak diqadha. Taib. Demikian juga anak kecil yang balik. Anak kecil yang balik. Maka tidak qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Taib. Demikian juga orang gila, ya ketika dia sadar di situ maka tidak ada qadha di situ. Tidak ada qadha baginya. Adapun setelah itu maka dia harus melakukan puasa. Dan orang gila yang telah berlalu puasanya tidak ada qadha juga. Ya, sebagaimana apa yang dilewati hari tersebut maka tidak ada qadha baginya. Taib. Masih permasalahan yang lain. Nah, kita uraikan. Seseorang yang tentang safar. Tentang safar. Ada pertanyaan dari dari media sosial, bagaimana hukumnya jika sampai masuk Ramadan tahun ini, hutang puasa tahun lalu belum lunas karena kelalaian, apakah setelah Ramadan nanti cukup diqadha saja? Nah, ini yang kita katakan tadi. Ya, dia tidak membayar hutang qadanya di apa yang tertinggal di tahun yang lalu. Dan masuk ke Ramadan yang berikutnya dia belum melunasinya karena kelalaiannya. Maka kita katakan tadi yang wajib baginya dia qadha walaupun bersama dengan itu ada dosa baginya tanpa membayar memberi makan orang miskin. Karena di sana memang ada pendapat yang mengatakan dia juga harus membayar dia beri makan orang miskin berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan. Tetapi yang kuatnya dia hanya membayar qadha. Dia mengqadha puasanya saja. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan? Baik. Wallahu a'lam. Enggak ada salaf semisal itu. Itu masuk pada bab ju'ala setahu saya.
yakni dia tawarkan dirinya untuk apa? Untuk mengganti orang melakukan ibadah kemudian dibayar, maka ini tidak diperbolehkan. Ini masuk pada bab ju'alah. Baik. Sebagaimana ketika ada sebuah masjid, dia ada orang dia tawarkan dirinya saya jadi muadzin tetapi bayar, Kak. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau pihak masjid langsung bayar, maka ini boleh. Tetapi kalau dia tetapkan harga, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga imam. Demikian juga imam, kalau dia tawarkan dirinya baru dia dibayar, maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau pihak masjid yang membayarnya, maka diperbolehkan. Jadi muadzin dan imam dia tidak tentukan harganya. Nah, jadi ada di dalam bab fikih ada namanya kitab ju'alah dan kitab ijarah. Beda hukumnya. Kalau ijarah timbal balik, ijarah itu sewa menyewa. Adapun ju'alah itu pada perkara hanya satu pihak yang melakukan transaksi. Nah, apa lagi tadi? Baik. Orang kesurupan. Kalau dia tidak sadar sepanjang hari, maka sebagian para ulama itu tidak sah puasanya, walaupun dia berniat dia berniat di malam harinya, tetapi pas masuk subuh hari, sebagian para ulama tidak sah puasanya karena tidak ada akalnya, hanya saja dia harus mengqadha. Tetapi kalau dia setengah harinya saja, sebagian waktunya saja dia begitu, maka apa yang tersisa maka syah puasanya insyaallah taala. Baik. Kalau sesuatu yang besar maka batal puasanya. Tetapi kalau apa yang susah dia taharrus darinya, dia susah untuk memisahkannya dari liurnya, maka tidak mengapa. Dia sesuatu yang yasir. Nah, adapun kalau satu potong daging coto dia telan atau sekerat, maka ini adalah batal puasanya. Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan cepat dulu ya. Coba dibuka ini. Nah, kenapa tadi? Allah alam ya. Bagaimana mengganti puasa yang ditinggalkan waktu masih jahil dan tidak mengetahui jumlah puasa yang ditinggalkan dari tahun yang lalu? Maka telah kita katakan, kalau dia bangun pendapatnya di atas bahwasanya wajib baginya mengqadha puasa, maka dia kira-kira. Karena 1 tahun itu kan 30 hari puasa. Masa jahilnya dari usia 15 sampai 20. Jadi 5 tahun. 5 kali 3 150 hari. Itu yang dia bayar. 150 hari. Itu yang dia bayar. Baik. Ada 29 hari, ada 30 hari. Maka tetap diambil 150 harinya. Karena dia tidak ingat kapan 29 hari dan kapan 30 hari. Nah, kalau dia bangun pendapat tentang harus qadha sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian bagaimana jika dia sudah berazam untuk bersafar tetapi masih di rumahnya? Ya, sudah, artinya berazam itu artinya dia sudah ada kopornya, ada mininya, hanya tinggal kendaraan saja. Kalau sudah ada kendaraan langsung dia berangkat. Apakah boleh baginya dia berbuka? Ataukah nanti kalau meninggalkan negerinya baru dia boleh berbuka? Maka jawabannya boleh dia berbuka di saat itu, walaupun belum melakukan perjalanan. Karena sudah ada azam. Sudah ada bukti bahwasanya dia sudah akan
melakukan safar, dan ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berbeda kalau hanya baru berniat. Ya, berniat, oh besok saya bersafar. Maka ya jadi dia niatkan, oh besok saya berbuka saja. Karena sudah baru apa besok saya mau bersafar. Tapi belum ada ciri-ciri melakukan perjalanan, hanya baru safar. Sebagian para ulama mengatakan apa? Tidak boleh dia berbuka. Dia tetap harus berpuasa sampai betul-betul dia melakukan perjalanan. Nah, walaupun tadi yang pertama yang dilakukan Anas bin Malik tentang kalau dia berazam, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan yang hati-hati dia nanti berbuka ketika dia telah melakukan perjalanan. Baik, wallahu taala alam. Kemudian ya, ada lagi pertanyaan? Nah, saya habiskan permasalahan tentang apa, kalau ada pertanyaan kadang saya lupa sebuah pembahasan ya. Kalau ada pertanyaan yang masih muskilah silakan. Jadi ada sebuah kitab, ini bagus. Ini Asyamil lil Masail Asyam. Nah, ini bagus. Ini juga ya, jadi kalau punya uang beli buku sebagai pegangan. Karena segala permasalahan mungkin ada yang kita bahas bisa kita dapatkan di buku-buku. Baik, jadi ini melingkup 500 tanya jawab tentang permasalahan puasa. Nah, ini juga. Ada pertanyaan? Baik. Bagaimana? Kalau wallah alam, kita katakan tadi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menggantikan puasa, walaupun dia tinggalkan puasa tanpa karena uzur. Demikian juga kalau dia tinggalkan puasa tanpa uzur, maka tidak lebih wajib lagi. Bahkan kalau kita lihat karena kelalaiannya, wallah alam mungkin tidak ada hak bagi suami untuk apa menggantikan puasanya. Nah, atau ada ucapan, yakni ketika kalau sudah ada ciri-ciri taubatnya itu orang tua. Artinya di masa jahilnya dia tidak berpuasa. Nah, di masa jahilnya dia tidak berpuasa, tapi ketika di masa tuanya dia sudah ingin mengganti puasanya. Hanya saja dia sudah apa? Lemah sehingga tidak bisa berpuasa. Maka apa harus dilakukan? Maka tentunya walinya yang menggantikan puasanya karena sudah nampak keinginan untuk apa? Berpuasa. Nah, bagaimana jika dia termasuk ajis, artinya orang yang sudah harus fidyah, maka dia berfidyah ketika apa? Ketika dia telah meninggal. Kalau tidak bisa, maka walinya menggantikannya. Nah, bagaimana kalau orang pingsan? Ya. Bagaimana kalau orang pingsan sepanjang harinya? Maka ini berbeda pendapat kalangan para ulama yang kita katakan tadi, ya. Yang kita katakan tadi. Kalau dia tidak meniatkan dia tidak meniatkan di malam hari, maka tentunya apa tidak syah puasanya, tidak syah puasanya. Tetapi kalau dia berniat di malam harinya, kemudian dia pingsan setengah hari, maka apa yang tersisa itu telah mencukupi puasanya hari itu tanpa ada qada baginya, tanpa ada qada baginya. Ah, itu sudah sering pertanyaannya, tetapi tidak ada masalah, maka tidak teranggap puasanya, tidak teranggap puasanya. Baik, karena tidak ada ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kalau salatnya seorang itu tidak bagus. Jadi sia-sia seluruh amalan-amalan kebaikannya.
Tidak membatalkan puasa karena dia dari sesuatu yang dari dalam tubuh. Madhab yang kuat tidak batal puasanya. Kalau kita madhab Syafi'iyah maka batal. Tetapi yang kuat, wallahu alam, apa yang dari dalam tubuh selama belum sampai melewati bibir, dia telan, maka tidak membatalkan puasanya dari dahak, dari ludah, dari darah yang ada pada gusi, atau apapun. Selama tidak melewati bibir, maka apa? Tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah melewati bibir, dia telan kembali, batal puasanya. Batal puasanya. Baik. Ada lagi? Apa? Suntik, kain infus. Taib. Dirinci, kalau infus tersebut bukan sesuatu yang mengenyangkan atau yang memberi kekuatan, maka tidaklah membatalkan puasa insyaallah taala, karena hanya berjalan di urat. Adapun kalau infus tersebut adalah hal yang mengenyangkan atau memberikan kekuatan nutrisi, maka batal puasanya. Batal puasanya. Ada lagi? Bagaimana jika apa? Bagaimana jika orang yang bersafar, orang tua, yang sudah tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa, ya? Ataukah apa dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhan baginya, tetapi dia bersafar? Apakah boleh apa yang harus dia lakukan padanya? Apakah qada puasa ataukah tidak perlu mengqada puasanya ataukah dia harus membayar fidyah? Ini silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang tepatnya dia tetap membayar fidyah. Karena udurnya ketika itu karena dia lemah lagi. Dia sudah tidak bisa berpuasa karena tua. Orang yang sudah tidak bisa berpuasa karena tua, maka apa keharusannya? Fidyah. Ini dia berlaku ketika dia bermukim atau safar. Jadi tetap dia bayar fidyah. Tetap dia bayar fidyah. Baik. Apa yang dipertanyakan soal imsak? Tanya biar terperinci apa permasalahannya. Artinya berbicara masalah imsak, puasa itu makna secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Itu makna dari puasa itu sendiri. Terus bagaimana dengan keadaan sekarang, orang-orang itu berhenti dari makan ketika sudah dikatakan waktu imsak, sekitar 5 menit atau 10 menit. Maka ini adalah perbuatan yang diadakan sekarang ini, dan tidaklah berjalan di kalangan para sahabat dan juga di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu atau Allah berkata di dalam Al-Qur'an, makan dan minumlah sampai apa? Telah jelas. Ya, ini telah jelas waktu fajar. Di situ berhentinya kita makan. Nabi juga mencontohkan demikian. Sehingga kalau orang menahan dirinya dengan maksud bosnya itu waktu imsak, keyakinannya tidak boleh lagi makan, maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia melakukannya karena ada bentuk kehati-hatian, dia khawatir memang sudah masuk waktu fajar, maka tidak mengapa. Dia menahan dirinya. Tetapi kalau dia yakin bosnya ini tidak boleh makan, ini waktu imsak, maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Adapun tentang apa tanda-tanda sirine, apakah itu waktu imsak atau waktu berbuka, maka ini hendaknya dijauhi. Karena itu ciri dari bentuk ibadahnya orang-orang siapa? Yahudi. Ya, ini mereka membunyikan trompet. Ya, itu mirip dari perbuatannya orang-orang Yahudi. Jadi seorang muslim itu di dalam segala ibadahnya dia jauhkan dari bentuk tasyabuh kepada syariat agama yang lain. Nah, kita harus jadi mungkin dari sekarang itu ya DKM misalnya Sultan Raja atau Betun Naja atau Al Ilmu, ada orang-orang nanti ganti-gantian pergi di apa? Di waktu maghrib.
infokan saja bahwa sudah terbenam terbenam matahari. Antum dapat pahala insyaallah taala. Ya. Jadi syabab, ya saya nasihatkan antum semua, antum ambil bagian ini. Antum ambil tugas ini. Ya, biar tidak lagi kita nebak-nebak sudah buka puasa atau tidak. Nah, ada lagi? Cara kita memandangnya itu beda dengan posisi di tepi laut kita dan berada di gunung yang tinggi 100 meter. Wallah alam, ya saya tidak bisa pastikan di gunung. Kalau di gunung kan juga bisa kita lihat lautan sebenarnya. Nah, itu kalau sudah terbenam situ seluruhnya maka masuk. Adapun kalau masih kita terpele matahari pulau atau semisalnya, maka saya tidak tahu soal itu. Jadi kita cari yang pastinya saja. Nah, Taib Abu Aisyah. Taib. Naik mobil baru muntah. Nah, tidak membatalkan puasa. Syekhun Abdul Al-Mar'i bahkan dia katakan muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Karena dia pandang hadis yang mengatakan perkara tersebut adalah lemah. Jadi bagaimana lagi kalau tidak sengaja, maka tentu lebih tidak membatalkan puasa. Nah, demikian juga bolehnya seorang itu permasalahan yang lain, hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, boleh dia siram kepalanya, boleh dia berkumur-kumur, boleh dia berendam. Ya, ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Tetapi kalau dia tahu bahwasanya ketika dia berendam itu bisa masuk air di hidungnya atau di telinganya, maka dia tidak lakukan. Nah, ada lagi? Boleh. Ya, Ibnu Umar pernah melakukan hal itu. Jadi dia sangat haus. Dia sangat haus yang dengannya dia berkumur-kumur. Maka ini diperbolehkan. Ya, dengan syarat jangan ada tertelan. Tetapi kalau dia sudah buang semua, maka yang tercampur dengan air liur, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Demikian juga apa lagi? Wallah alam kalau sering-sering, ya. Wallah alam kalau sering-sering. Baik. Kemudian juga hal yang teranggap udzur ketika bolehnya tidak berpuasa para pekerja keras. Misal anggaplah misalnya tukang batu atau tukang bangunan yang bekerja di terik matahari yang sangat bongkar yang pentingnya di terik matahari yang sangat meletihkan, yang dia khawatir kalau saya lanjut puasaku ini maka saya akan berbahaya pada kesehatanku dan seterusnya. Maka ini boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka dan dia qadha di waktu yang lain. Dia qadha di waktu yang lain. Baik. Ada lagi? Baik. Menggunakan pasta gigi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagian para ulama mengatakan jangan dia gosok gigi dengan pasta kalau sudah masuk fajar. Tetapi yang kuat bahwasanya boleh dia menggosok gigi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan dia bersiwak setiap kali sholat. Ini umum. Apakah dia berpuasa atau tidak? Menunjukkan bolehnya seorang itu bersikat gigi ketika dia berpuasa. Hanya hati-hati dia pakai pasta yang tidak keras rasanya. Ya, mungkin kalau kita sebut merek ada sebuah rasa, ada pasta gigi yang sangat itu terasa sekali kalau kita memakainya, minnya itu terasa sekali. Jangan sampai itu tertelan, maka ini batal puasa kita. Nah, batal puasa kita. Baik. Ada lagi? Nah, boleh. Jadi pelarangan tentang hari Sabtu dan hari Jumat berpuasa itu kalau tanpa sebab, hanya puasa mutlak. Artinya tiba-tiba datang rajinnya, maka puasa hari besok, misalnya Jumat besok atau hari Sabtu. Tiba-tiba datang rajinnya, ya tiba-tiba saja, maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia berpuasa karena ada sebab, karena dia bernadar kah atau qadha'nya kah, maka boleh hari apa saja selama bukan hari-hari yang terlarang secara mutlak, seperti hari Idul Fitri dan Ayyamut Tasyrik. Nah, dan Idul Adha. Baik.
sama nilai itu, nilai dari sisi pahalanya puasa di bulan Ramadan atau di bulan. Tentunya beda. Jadi menunaikan ibadah tepat waktu itu besar pahalanya dibanding dia undur. Sebagaimana sholat lebih utama dikerjakan di tepat waktu dibanding di waktu yang telah selesai dari waktunya. Mengqadha juga itu itu tidaklah sama ketika dia berpuasa di waktu yang di waktunya seperti bulan Ramadan. Makanya kita katakan kemarin, ya, orang bersafar itu kalau tidak ada masyaqqah padanya maka lebih utama dia berpuasa. Karena itu sisi alasannya tadi, salah satu sisi alasannya. Yani menunaikan ibadah di waktunya itu lebih utama, lebih memiliki keutamaan dibanding dia tunda. Nah, ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Sudah masuk waktu? Nah, insyaallah kita tunda pertanyaannya. Ilahuna, ya semoga kita bisa selesaikan nanti kita puasa tahu tentang pesan puasa tahu, atau ada hal-hal yang masih saya perlu bahas tentang puasa wajib. Nah, masih ada hal yang kita belum bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.